Assalamualaikum, selamat pagi para istri kesayangan. Masya Allah, tabarakallah. Pagi-pagi diawali dengan dapur yang berantakan karena belum dirapikan dan belum dicuci piringnya dari semalam. Oke, baiklah. Kegiatan pagi ini setelah sholat subuh, aku mau cuci piring dulu. Pertama ya kita siapin dulu nih, cuci dulu tempatnya. Siapin nanti sabun cuci piringnya seperti biasa. Mohon maaf itu masih bekas tempat es krim. Belum beli yang lebih estetik kayak para istri kesayangan sekalian di rumah. Yang penting fungsinya deh bisa untuk tempat cuci piring, sabun, dan lain-lain. Oke, pertama-tama aku buang-buang dulu nih. Sampahnya dikumpulin dulu, bekas minuman, bekas jajan semalam, kemudian ada bekas Indomie, bekas bungkus kopi, kemudian sampah-sampah lainnya. Ya, jajan-jajan semalam lumayan lah. Tambah nyampah di dapur. Ada bekas buah naga, kemudian ada bekas makan siang dari tempat kerja, kemudian ada bekas Indomie dan pakai bakso. Cuma baksonya itu agak asem ya. Di tempat tukang sayur langganan aku mungkin nanti besok aku mau komplain deh, kali aja diganti, ya kan, ibu-ibu kesayangan, istri-istri kesayangan di rumah. Ya namanya emak-emak ya, lumayan 5.000 juga bisa buat beli cabai bawang, ya kan. Oke, lanjut. Bersihin dulu gelas-gelasnya, bekas-bekas kopinya dibuang dulu ampas-ampasnya. Habis itu baru kita cuci-cuci, kita sabunin. Selanjutnya ya aku agak cepetin deh ya durasinya supaya nggak kelamaan gitu loh bagian cuci piringnya, karena ini kegiatan seharian dari aku bangun pagi, beres-beres rumah, menyiapkan sarapan, kemudian berangkat ke sekolah. Kita ikuti kegiatannya ya. Oke, masih cuci-cuci piring, aku tuh harus benar-benar keset ya, nggak suka kayak yang masih berminyak gitu. Pasti nanti aku ulangi tuh, aku kasih sabun lagi di piringnya, apalagi yang bahan-bahan plastik. Itu pastinya kalau bekas yang minyak-minyak atau bekas yang balado itu pasti lengket banget dan berminyak banget. Pasti aku bisa 2 kali. Pertama aku buangin dulu tuh yang bekas minyaknya, terus nanti aku sabunin lagi. Oke, di sini itu tempat meniriskan perabotan sendok-sendok yang baru habis dicuci ya. Jadi nanti tuh kalau udah kering aku masukin kontainer. Begitu juga piring-piring nanti aku pindahin ke rak piring yang di sebelahnya yang sudah kering ya. Nah, ini terakhir panci bekas Indomie. Oke. Selanjutnya setelah cuci-cuci selesai, aku mau lap-lap dulu pinggir-pinggirannya. Meja-meja dapur bekas apa namanya? Bekas kecipratan air cucian piring kan. Jadi dilap dulu, dirapiin, terus lap-lapnya juga diperes-peres, dibersihin deh pokoknya supaya enak dilihatnya. Supaya nanti aku pulang kerja nggak pusing kepalanya. Ya namanya juga ibu-ibu ya, ada aja kerjaannya. Oke, kita bersihin dulu, kita peras-peras, terus kita pindahin lagi, kita lap-lap nih di wastafelnya supaya nggak licin, supaya kinclong ya, istri-istri kesayangan di rumah. Lapnya juga diperes lagi sampai benar-benar yang bekas minyaknya itu apa namanya, hilang lah, berkurang. Oke, ibu-ibu di rumah, para istri kesayangan di rumah, sama nggak sih kayak aku? Pasti kita berkali-kali kan ngeresin,
ngelap, ada aja. Pengennya tetap kinclong, tetap rapi, padahal kerjaan yang lain masih nunggu. Ya, begitulah kerjaan ibu rumah tangga pagi hari. Ya, walaupun dari pagi sampai malam juga sih, tapi ya inilah rutinitas pagi-pagi ibu-ibu. Pada umumnya biasanya kan bangun tidur tuh cuci piring, menyiapkan sarapan buat anak-anak, buat suami, buat kita sendiri ya kan. Oke, selanjutnya setelah wastafel rapi, bersih, kita lanjut untuk ngelap, bersihin meja-meja dapur kan, meja bawah kompor, supaya nanti pas masak lagi atau bikin sarapan tuh enak. Kalau tempatnya bersih kan, nggak rujit gitu, nggak berantakan. Rujit itu bahasa apa ya, bahasa Sunda, rujit. Mungkin yang orang Sunda paham ya, rujit itu kayaknya mungkin berantakan gitu loh artinya. Oke, pagi ini aku niatnya mau bikin sarapan telur dadar gimbal. Ada yang tahu nggak Bu Ibu telur dadar gimbal? Nah, bahan-bahannya itu aku punya tanaman daun bawang. Ya, ini juga boleh menanam sendiri sih, sisa dari apa pongkol daun bawang yang sisa masakan gitu aku tempel. Ya nggak aku apa-apain, nggak disiram, nggak dikasih pupuk. Jadi ya biarin aja deh, dia tumbuh sendiri di kehujanan dan kena sinar matahari sendiri. Jadi aku mau ngambil nih beberapa batang daun bawang, lumayan karena aku belum sempat beli, belum sempat ke tukang sayur juga pagi ini. Jadi ngambil yang ada aja di belakang rumah. Ini tuh kondisi di belakang rumah aku ya. Aku tuh kontrakan 4 petakan lah, kontrakan petakan lah ya. Jadi di belakang aku posisinya tuh di atas. Nah, ini tuh di belakangnya. Lumayan bisa buat naro-naro aib-aib perabotan, mainan lah, galon lah, ember lah, pokoknya ada aja yang disimpan. Padahal udah diminimalisir untuk nggak bawa banyak barang waktu pindahan ke sini itu. Cuma ya namanya ibu-ibu ada aja yang dibeli lagi perabotan. Oke, kita lanjut. Setelah aku motong-motong apa namanya daun bawang, kita lanjut nyiapin, ini angle-nya aku kurang pas kayaknya deh. Ya udahlah ya, yang penting nanti kelihatan ya. Nyiapin daun bawang, terus cabai bawang, kita cuci-cuci, kita iris-iris. Oke, kemudian kita siapin telurnya. Aku bikin telur, pakai telur itu dua telur untuk sarapan aku sama suami aku buat dibawa ke tempat kerja. Jadi nanti tuh aku sarapan di tempat kerja aja, nggak di rumah. Oke, kemudian karena nanti anak aku itu ada yang ngasuh ya, jadi nanti dia itu yang nyiapin ya, pengasuhnya itu nanti mau makan apa. Nggak ribet sih anak aku makannya, dia telur atau mie atau nasi goreng ya sekitar itu ataupun nugget ya. Kurang suka yang sayur-sayur atau yang berkuah-kuah, jadi lebih suka yang kering-kering makanannya. Ya mungkin karena uminya juga makannya agak susah ya pemilih, jadi anaknya pun ya nurutin deh. Oke, lanjut. Ini iris-iris, cuci-cuci ya, cabai, daun bawang, bawangnya kita siapin buat bikin telur dadar gimbal. Telur dadar gimbal itu kayak telur dadar yang di warteg-warteg gitu loh. Istri-istriku sekalian, istri-istri kesayangan, ibu-ibu sekalian. Untuk yang belum tahu, ini juga aku tahu penyebutan telur dadar gimbal. Kemarin adik aku nginep di sini. Terus ada iparku tuh bikin telur dadar gimbal. Aku juga baru tahu sih, makanya ini aku praktekin pagi ini. Bikin telur dadar gimbal untuk sarapan aku sama suamiku ya, yang simple aja lah. Males juga ke tukang sayur kan. Ya udahlah, kita manfaatkan bahan-bahan yang ada yang kemarin aku sudah belanja kan, stok untuk 1 bulan. Ya cukup tidak cukup, pokoknya itu stok untuk 1 bulan. Semoga cukup lah ya. Kemudian ya masih iris-iris,
potong, nanti kita apa namanya, telur dadarnya aku cuma pakai garam sama sasa sih bumbunya, nggak pakai yang lain. Mungkin ibu-ibu yang lain resepnya lebih mantul ya. Kalau aku masak ini harian ya, jadi aku nggak setiap hari masak. Kebanyakan keseringan itu kadang aku beli, karena udah pulang kerja itu capek banget. Jadi pengennya tuh yang tinggal makan, yang tinggal milih lah, nggak pakai harus masak lagi, capek banget. Cuma ya lumayan boros sih. Mungkin nanti aku harus belajar untuk lebih hemat lagi ya. Jadi percuma sih stok bahan-bahan di rumah tapi masih aja seringan makan di luar kan ya. Padahal kan uangnya bisa disimpan, mungkin digunakan buat hal yang lebih penting. Ya nggak sih? Semoga aku bisa mengikuti para ibu-ibu sekalian yang sudah pintar mengatur keuangan rumah tangga. Oke, kita kocok-kocok telurnya, kemudian kita apa namanya? Kita mau siapkan minyaknya. Ini dia kondisi minyaknya itu harus banyak dan panas ya, Ibu, supaya bisa bikin telur gimbalnya. Karena kalau minyaknya sedikit itu kita nggak akan ngembang tuh si telurnya, nggak akan banyak. Ini aku tadi kurang nuangin minyaknya, aku tambahin dulu deh ya. Kalian habisin tuh sisa minyak goreng. Kemudian oke, tiris-tiris-tiris, tuang, tuang, tuang minyaknya, bu ibu sekalian. Oke, lalu kita nyalain kompornya. Kondisinya harus yang panas ya, kondisi minyaknya. Supaya si telurnya itu nanti ngembang, mekar gitu. Nah, dituanginnya juga nggak sekaligus, tapi dikit-dikit. Jadi biar si cipratan-cipratan, percikan-percikan telurnya itu banyak. Liatin ya. Caranya aku juga masih belajar sih, baru nyobain bikin telur gimbal. Cuma ya lumayan lah buat makan sendiri mah, ya kan? Hemat, murah, bahan-bahannya udah ada di rumah, nggak pakai keluar dulu, nggak pakai ke tukang sayur dulu. Pagi-pagi kan ribet banget. Jadi ya yang ada aja. Oke, kita lanjutkan telurnya. Mohon maaf ya kalau videonya masih absurd gitu. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi, bisa lebih oke lagi videonya. Kemudian eh, kameranya juga lebih oke lagi. Oke, kita tes. Udah panas belum minyaknya? Oke, kayaknya udah panas nih. Oke, kita tuang dikit-dikit. Nah, tuh si telurnya kan jadi kayak ngembang gitu tuh. Nah, ngegelembung gitu loh. Nah, jadi kita dikit-dikit tuanginnya. Ya, dikit-dikit tuanginnya sampai si telurnya benar-benar ngembang. Jadi dua telur itu kita kocok kan jadi satu, dicampur sama daun bawang, cabai, bawang. Nah, itu jangan sekaligus dituangin ya. Jadi dikit-dikit. Jadi itu sebenarnya bisa untuk dua atau tiga telur ya, jadinya tiga telur dadar. Tapi aku bikin dua. Yang pertama ini agak banyak, kemudian yang kedua itu agak kecil. Ya, oke. Ya lumayan. Pokoknya benar-benar nunggu sampai agak kecoklatan, baru kita balik ya, ibu sekalian. Iya, telur dadar gimbalnya ini loh. Oke, sambil nunggu telur dadarnya ya sampai benar-benar matang meresap ya bu ibu. Kemudian ya kita tunggu dulu lah proses matangnya. Oke, goreng 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 goreng. Oh ya bu ibu, uh, jangan lupa ya, tolong bantu support channel baru aku ini. Sebenarnya aku dulu udah punya channel YouTube, subscribernya juga udah lumayan, udah 1650-an lah kurang lebih ya. Cuma nggak bisa dimonetisasi, jadi aku tuh nunggu tinjauan lumayan lama ya. Jadi
Lama banget aku juga ini vakum YouTube tuh ya mungkin tahun lebih kali ya, karena aku males gara-gara nggak bisa dimonetisasi. Enggak ya kan, aku tanya-tanya sama ada tuh kenalan yang YouTube-nya udah ratusan ribu subscribernya, katanya ya udah mendingan bikin channel baru aja Min, katanya begitu akhirnya. Dan aku ya baru sempet dan baru kesampaian nih. Ini video aku yang kedua. Yang video pertama itu yang stok belanjaan. Jadi ya tolong bantu disupport ya istri-istri kesayangan sekalian di rumah, supaya channel aku bisa berkembang kayak ibu-ibu sekalian nih. Sudah bisa menghasilkan cuan, biar bisa bantu keuangan keluarga ya nggak sih? Biar berkah, biar bisa membahagiakan orang-orang yang kita sayangi lah, suami, anak-anak, orang tua, adik-adik. Semoga bisa membantu ya. Oke, bikin telur dadar gimbalnya udah kelar. Aku mau lanjut apa namanya, rebus telur untuk bekal suamiku di sekolah. Suamiku tuh kegiatannya kan sama sih, kita tuh kerja satu tempat ya di sekolah di High Scope Ranca Maya. Cuma kalau aku part timer, kalau suamiku full time dia di sana. Jadi kegiatannya padat banget, pakai banget. Jadi harus bawa bekal supaya nggak kelaparan dan supaya tetap fit stamina-nya. Oke, oke kita rebus telur ya cukup dua karena kan bawa sarapan juga dan rebus telur juga. Oke, sambil nunggu telur rebus, aku mau sapu-sapu, mau beres-beres ya, walaupun kontrakan petakan ya, tapi setidaknya kenyamanan kan buat kita sendiri ya, jadi harus bersih dan nyaman. Ini tuh ruangan depan. Ruangan depan itu sekaligus tempat aku ngajar les di rumah. Itu masih ada materi yang ngajar les tentang verb, kata kerja dan contohnya. Ya papan tulis yang di bawah juga bisa dimanfaatin buat anak aku belajar sih. Jadi dia bisa coret-coret di situ, aku juga sapu-sapu. Pokoknya di situ tuh ruang serbaguna, ruang sholat lah. Nah ini tuh bentuknya tuh kayak lorong ya, ibu-ibu. Jadi kontrakan aku tuh manjang. Ruangan pertama yang kayak tadi ibu-ibu lihat. Oke, kemudian ini lorongnya dan ada satu kamar. Satu kamar itu diposisikan untuk simpan lemari, ada kasur buat anakku kalau dia mau tidur siang di kamar, dan tempat main anak aku. Di situ tuh ruang bermain dia lah. Mainan dia ditaruh, disimpan karpet juga di situ, ada kipas angin. Cuma ya aku tuh sama suamiku tuh bosenan ya. Jadi kalau bosen posisi gini nanti tuh kita rubah-rubah lagi. Entah nanti kasur yang besar dipindahin lagi ke kamar, atau nanti kamar apa namanya kasur yang kecil dipindah ke ruang depan. Pokoknya kita kalau kita bosan ya kita tuker-tuker deh. Nah itu anak aku yang keempat, usianya 6 tahun, masih bobo dia, masih full. Oke, suamiku masih mandi. Ini aku sapu-sapu dulu, sapu-sapu. Aku nggak pel hari ini. Aku ngepelnya tuh 2 atau 3 hari sekali lah ya, pokoknya seminggu 2 kali. Kalau sekiranya udah udah perlu untuk dipel ya aku pel, karena kan kita di rumah cuma bertiga ya, nggak terlalu kotor juga apa namanya kondisi rumahnya, dan rumahnya juga nggak gede-gede banget. Jadi ini tuh ruangan yang petakan ketiga. Ini tuh aku gunain ruang TV. Karena seringnya itu kita di depan TV, makanya aku minta suamiku udah deh, kasur kita pindah aja ke ruang TV. Jadi kalau kita ketiduran tuh nggak kedinginan, karena aku kan di Ciawi ya, cuacanya tuh dingin banget. Kadang kalau kelupaan nggak pindah ke kamar atau nggak pakai selimut tuh suka meriang pas bangun tidurnya gitu loh ibu-ibu. Makanya aku minta pindahin kasur ke sini ya kan. Aku tuh hobi banget nonton nonton film Cina, film action, romantis, ya pokoknya, atau film-film kolosal gitu deh, aku senang banget.
Oke, kita lanjut-lanjut, kita sapu-sapu, kemudian kita sapu dapur. Nah, ini tuh kolong dapur aku tuh belum aku sempet aku kasih gorden ya. Belum sempat nemu gorden yang pas juga untuk motifnya. Ya mungkin nanti kalau aku mau makeover dapur nanti aku bikin video tersendiri. Nanti kalau udah ada gordennya ya. Oke, kita sapu-sapu sampai ke belakang. Aduh, maaf itu suamiku. Aku nggak kasih keluar dulu, nanti dulu. Karena dia masih di kamar mandi pakai anduk. Maaf ya, Bu Ibu. Oke, kemudian setelah sapu-sapu, kita cek dulu nih apa namanya, si telur rebusnya udah matang belum. Oke, ternyata telur rebusnya sudah matang. Sekalian kita siapkan sarapan bekal buat dibawa ke tempat kerja, ke sekolah buat suamiku dan buatku. Nasi secukupnya, kemudian telur dadar eh, sarang satu, kemudian suamiku aku tambahin bekal telur rebus ya. Kalau aku sih, aku kadang aku bawa telur rebus, kadang enggak. Karena kadang nggak sempet juga dimakan gitu, males gitu kan. Kalau udah kerja tuh, capek, udahlah sekalian aja. Nanti kan aku dapat makan siang juga di sekolah. Daripada nggak kemakan kan, males juga gitu. Menu-menuhin bawaan di tas. Jadi suami aku aja yang aku siapin. Nasi, bekalnya tuh nasi, telur dadar gimbal, kemudian apa namanya, telur rebus. Kadang kalau lagi rajin bikin sarapan sih aku suka ke tukang sayur dulu nih pagi-pagi. Ntar aku bikin ikan teri balado atau eh, oseng iwung. Oseng iwung itu jamur, jamur bayinya lah, jamur babynya, jamur mudanya. Aku juga tahu masakan iwung itu di Garut ya, di tempat suamiku, di rumah mertuaku. Kalau orang Betawi aku mana tahu aku ada sayur gituan bisa dipakai dan bisa dimakan, ya nggak sih? Makanya aku mah makannya yang biasa aku makan. Makanya agak susah kalau apa namanya, kalau makan-makan di tempat gitu tuh aku biasanya yang aku sering makan aja. Aku nggak suka nyoba-nyoba tempat makan yang baru, soalnya takut nggak enak. Dan kalau udah beli tuh aku pas udah dibayar aku nggak makan kan, mubazir. Makanya suamiku tuh tahu banget aku pasti makanan yang udah biasa aku makan, yang rasanya udah cocok, dan pasti ke situ lagi sampai benar-benar bosen. Misalkan makan nasi bebek nih, sampai benar-benar bosen baru deh berhenti. Kalau nggak tuh bisa hampir tiap hari aku makan di situ. Untungnya di sini banyak makanan yang aku suka, dari burgernya, kebabnya rasanya oke, kemudian tahu jeletotnya oke. Oke, kita lanjut. Aku udah siap nih, aku udah rapi, mau berangkat kerja, mau berangkat ke sekolah, tinggal nunggu suamiku aja. Ini kondisi kontrakan aku, itu pintunya, pintu kontrakan aku di paling pojok dan di atas ya. Oke, ini suamiku, si ganteng abadi katanya. Oke, kita lagi apa sih, nunggu nunggu pengasuh anakku karena belum datang. Katanya sih olahraga pagi, jalan kaki dari rumahnya. Si ibu emang rajin banget dah. Oke, ya udahlah, sambil nunggu si ibu kita lanjut jalan aja. Ini perjalanan aku dari rumah, perjalanan kita ya, dari rumah menuju tempat kerja cuma 5 menit lah. Udara pagi seger, dingin, nggak pakai macet, nggak jauh. Ya pokoknya alhamdulillah, semoga Allah pelihara rezeki keluarga kami dan berkah, amin ya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Coba tuh pagi-pagi lingkungannya, ya walaupun kita tinggalnya di sebelahnya sih ya, di tetangga komplek Rancamaya, tapi setidaknya kita dapat view-nya. Itu kan rezeki juga ya kan, ya nggak sih, rezeki juga loh dari Allah.
dikasih tempat kerjaan, terus lingkungan, ya nyaman. Semoga berkah, semoga nyaman, dan semoga lingkungannya dan teman-temannya, rekan-rekannya sekitar membawa keberkahan, nyaman, ya pokoknya dijauhkan dari orang-orang yang julid. Oke, dari orang-orang ya ada aja sih di mana-mana ya. Namanya manusia, ada positif dan negatifnya, tapi ya setidaknya ya kita jangan nyolek-nyolek orang yang begitu deh. Kita sih yang aman-aman aja, yang baik-baik aja, kita tebar kebaikan ya. Ya, karena hidup itu hanya sekitar apa yang kita tanam dan itu yang akan kita tuai. Oke, kita keluar gerbang. Kemudian ya dikit lagi nih. Dikit lagi sampai di tempat kerja. Sekolah High School Ranca Maya. Oke, seger banget dapat matahari pagi. Kerja bareng suami. Pokoknya nikmat banget. Allah emang baik banget. Allah sayang banget. Semoga Allah menguatkanlah ikatan rumah tangga, kebahagiaan, keberkahan, lahir dan batin, dunia dan akhirat. Amin, amin. Semoga ibu-ibu sekalian, istri-istri kesayangan juga di rumah selalu diberikan keberkahan, kebahagiaan, lahir dan batin. Oke, kita sampai nih di sekolah tercinta. Oke.